Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan, program kerjasama pemerintah Kota Kendari dan BKMT Kota Kendari dan tentunya bersama Sultra TV. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dengan ibu-ibu dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Puasia, Kecamatan Abeli, dan Kecamatan Nambo. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya. Dan tentunya bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Dr. Abdul Ghafar, MTHI. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Pemirsa, hari ini kita akan membahas kajian tentang nilai-nilai berjamaah. Tentunya di bulan puasa ini kita akan selalu berjamaah di masjid. Makanya pada hari ini tema yang kita usung adalah nilai-nilai berjamaah. Baik, mari sama-sama kita mendengarkan kajian dari Ustadz. Kepada Ustadz kami silahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam syahran mubarak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada, ibu-ibu BKMT dari Kecamatan Puasia, Abeli dan Nambo, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua kembali untuk sama-sama membincangkan terkait dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai dalam ajaran agama kita. Kita tahu bahwa Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Menurut keyakinan kita semua, Islam itu adalah agama rahmat. Dan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu ada pada jamaah. Ada pada jamaah. Karena itulah ketika kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, kita baca hadis-hadis Nabi, maka banyak ayat dan hadis itu yang mengarahkan kepada kita untuk selalu berjamaah. Salah satunya misalnya, ibu-ibu sering dengar ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an, pada tali Allah secara totalitas. Jangan ada yang bercerai-berai. Wa la tatafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan tafarruq, jangan berpisah-pisah. Jangan berkelompok-kelompok. Satu. Kita juga pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, alaikum bil jama'ati. Kalian harus berjamaah. Wa iyyakum wal furqata, hati-hati terpecah belah. Hati-hati bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahidi, karena sesungguhnya setan suka sama orang yang sendirian. Suka orang yang berkelompok-kelompok kecil. Itu. Oleh karena itu, puasa ini mengajarkan kita untuk banyak berjamaah dalam segala hal. Coba kita lihat, buka puasa berjamaah. Bukan kita dianjurkan untuk memberi buka puasa. Akhirnya banyak orang-orang yang berkecukupan mengadakan buka puasa bersama. Itu bagian dari berjamaah. Kita tarik ke sholat kita tarik dalam ibadah kita sering beribadah berjamaah, terutama sholat. Kita sholat berjamaah di masjid. Bahkan alhamdulillah bulan puasa itu jamaah kita meningkat. Sampai-sampai masjid terasa full. Sampai-sampai masjid terasa sempit. Hanya kadang-kadang setelah puasa
luas lagi. Nah itu. Tapi paling tidak kita sudah mulai belajar untuk berjamaah dalam sholat. Nah, coba kita tengok. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa Allah dan Rasulnya mengajarkan berjamaah? Kenapa Allah dan Rasulnya seringkali memaksa kita untuk berjamaah? Apa nilai di balik berjamaah itu? Pemirsa Sultra TV yang insya Allah dirahmati Allah, ibu-ibu BKMT Kecamatan Puasia, Abeli, dan Nambo, bahwa nilai-nilai berjamaah itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita karena tidak mau melihat umatnya itu bercerai-berai, gontok-gontokan. Kenapa seringkali terjadi permusuhan di masyarakat? Karena keberjamaah yang kurang. Tetapi ketika berjamaah itu kita jaga, maka di situ persatuan akan tumbuh, di situ kebersamaan akan tumbuh. Itulah kenapa tradisi kita dengan, mohon maaf, bukan membandingkan, bukan menyalahkan. Coba bandingkan tradisi kita dengan Arab Saudi atau Timur Tengah secara umum dengan tradisi kita di Indonesia, itu berbeda. Pada umumnya tradisi-tradisi di Timur Tengah itu suka nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kecuali sholat berjamaah, itu berjamaah. Tetapi pada tempat-tempat yang lain, kebiasaan dan sosial-sosial yang lain itu kadang-kadang terjadi nafsi-nafsi. Kita di Indonesia, di Nusantara kita itu mengajarkan kebersamaan. Ada namanya Yasin bersama. Ya, ada namanya zikir bersamaan. Ada namanya tahlil bersama lagi. Apapun itu seringkali kita laksanakan secara bersama-sama atau seringkali kita laksanakan berjamaah. Kenapa? Karena ulama-ulama kita memahami betul bahwa kebersamaan itulah yang menjaga persatuan dan kesatuan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang hadir di studio ini dan pemirsa TV, Sultra TV di manapun Anda berada, kita bayangkan ketika kita berjamaah dalam sholat. Pertama kali yang diperintahkan oleh imam itu adalah sawu sufufakum, luruskan saf. Itu pasti pertama kali yang diperintahkan oleh Pak Imam itu adalah luruskan saf. Kenapa? Karena lurus itu bagian dari kita merasa bahwa kita semua yang hadir di masjid itu sama semua. Makanya lurus. Kan kebayang biasanya kalau di di luar masjid itu biasanya tidak lurus itu. Pejabat biasanya lain sendiri kursinya, ya kan? Kalau di kantor lain sendiri itu yang tinggi-tinggi jabatannya. Masjid mana ada perbedaan antara pejabat dengan tidak. Tetap satu tehel. Tetap ukurannya 60 cm. Tetap ukurannya sajadah. Mau pejabat apapun tetap sama. Kenapa? Karena masjid itu yang landasannya adalah berjamaah itu, dasarnya adalah keimanan, ketakwaan, bukan jabatan, bukan posisi. Karena posisi dan jabatan itu yang seringkali membedakan kita dengan yang lain. Mohon maaf, sering karena merasa pejabat, akhirnya merasa berbeda dari yang lain. Harus diperlakukan berbeda. Karena merasa tinggi ilmunya, akhirnya tidak mau kalau tidak dikasih titel. Karena merasa, mohon maaf ini, jangan ada yang tersinggung, tidak ada hajanya, tidak menyahut. Iya, karena merasa bahwa saya berbeda dari yang lain. Nah, itulah yang bahaya. Oleh karena itu, berjamaah itu sesungguhnya mengajarkan kita kebersamaan. Makanya lurus saf. Yang kedua, rapatkan. Bukan hanya lurus, rapatkan. Kenapa? Orang yang tidak rapat pada umumnya itu akan diganggu oleh setan. Makanya selalu Pak Imam menyampaikan, rapatkan saf. Jangan sampai bisa dilewati setan. Artinya apa? Simbol itu bahwa orang yang tidak bersama-sama dalam bentuk tidak rapat safnya itu akan dipisahkan oleh pihak ketiga. Coba nih, ibu-ibu yang punya tetangga jarang komunikasi, itu gampang sekali diadu. Asal ada orang lain, itu tetanggamu tidak baik, tidak pernah nyapa, tidak pernah memberi, tidak pernah ini, hanya dalam rumah terus oh iya memang begitu, naik nih. Oh, memang itu tidak baik sekali itu tetanggaku. Oh sudah, tambah.
Kenapa? Dipisah tadi. Karena sering tidak komunikasi. Hanya mohon maaf, banyak orang rapat sapnya saat sholat, tapi selesai sholat, renggang lagi. Artinya dalam sholat bisa bersentuhan kakinya, di luar sholat kadang-kadang untuk menyapa saja tidak. Padahal sesungguhnya nilai-nilai berjamaah itu adalah mengajarkan kebersamaan. Oh, dalam sholat saja kita bisa bersentuhan, masuk di luar sholat tidak. Kalau dalam sholat saja kita bisa satu komando, masuk di luar sholat tidak. Nah, kita ini seringkali dalam sholat berbeda, di luar sholat berbeda. Nah, ini yang mohon maaf, nilai-nilai berjamaahnya kurang ketangkap, kurang teramalkan, terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini satu. Mengapa nilai-nilai berjamaah itu ditarik adalah kebersamaan. Ini. Kalau ini yang kita jaga, maka apapun yang bisa kita kerjakan itu gampang. Apalagi kalau BKMT cuma mau mengadakan bakti sosial, mau mengadakan kegiatan. Itu kalau bukan kebersamaan ibu-ibu, susah itu. Tidak mungkin kalau ibu-ibu tidak terjadi kebersamaan, tidak mungkin seragam pakaiannya tuh. Karena ada yang suka warna merah, ada yang suka warna kuning, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna hijau. Tapi karena kebersamaan, sudahlah. Meskipun kamu tidak terlalu suka kuning, kuning semua dulu ya. Supaya apa? Supaya bersama. Coba, itu karena kebersamaan. Kalau bukan landasannya kebersamaan, Bu, pasti nafsi-nafsi, pasti mau-maunya. Pasti. Nah, ini nilai yang pertama yang kita tangkap, bahwa ibadah itu atau ibadah terutama sholat itu mengajarkan kita kebersamaan dalam artian jangan hanya dalam sholat kita berjamaah, tapi di luar sholat kita tidak bisa berjamaah. Yang kedua, apa yang kita lakukan saat ini puasa misalnya. Puasa ini apa yang diajarkan? Lagi-lagi mengajarkan, ujung-ujungnya mengajarkan kebersamaan. Ibu-ibu dilatih, pemirsa semua dilatih untuk lapar. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pertanyaannya, apa gunanya saya dilatih untuk lapar? Apa gunanya saya dilatih untuk merasakan dahaga? Merasakan haus? Merasakan kelaparan? Apa tujuannya? Supaya ibu bisa merasakan saudara-saudara kita yang kekurangan. Di luar sana banyak yang kekurangan. Ada yang kena banjir. Jangan mentang-mentang rumahnya di ketinggian. Saya enak aja. Nggak mau pusing. Saya tidak pernah kena banjir. Itu namanya tidak punya perasaan, tidak punya empati kepada saudara-saudaranya yang tergenang banjir. Memangnya dia pilih mau banjir. Tidak ada yang mau banjir, Bu. Tapi kenapa? Ya itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita ciptakan adalah perasaan dulu. Saya merasakan lapar. Oh, ternyata tidak enak lapar. Maka jangan biarkan orang lain lapar. Karena kita rasakan lapar, kita tidak merasakan enak, tidak nyaman, tidak bahagia. Seperti semboyannya majelis taklim, aman, nyaman, bahagia. Nah, bagaimana bahagia kalau lapar orang? Bagaimana orang mau nyaman kalau lapar orang? Bagaimana mau rasa aman kalau sendiri? Nah, itu rasa aman muncul kalau banyak-banyak kisah. Tidak akan berani ganggu orang. Tidak akan berani diganggu. Ini yang dimaksud. Bahwa puasa itu ujung-ujungnya supaya kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, setelah merasakan apa? Muncullah namanya peduli. Kita mau berbagi. Itulah kenapa ibu-ibu pemirsa Sultra TV, kenapa itu zakat fitrah ditaruh di akhir Ramadan. Di awal. Kan sering bertanya, kenapa itu zakat fitrah tidak ditaruh di awal Ramadan? Kenapa ditaruh di akhir? Karena sesungguhnya zakat fitrah itu adalah implementasi atau pengamalan kita dari rasa lapar yang tidak enak. Makanya kita mau berbagi dengan yang lain. Karena tidak enak. Saya sudah rasa 30 hari, saya puasa tidak enak. Maka sekarang saya mau buktikan ketidakenakan itu dengan berbagi. Supaya jangan ada di muka bumi ini yang lapar. Itulah bahasanya Nabi mengatakan, kenapa zakat fitrah diwajibkan? Karena supaya pada saat Idul Fitri, hari raya, tidak ada orang yang keliling minta-minta. Semua berkecukupan, semua merasakan nikmatnya makan dan minum. Nah, itu rahasianya. Jadi kalau kita belajar tentang, oh ternyata puasa juga mengajarkan kebersamaan. Iya,
Jadi jangan hanya di kepala kita hanya sholat saja yang mengajarkan berjamaah. Puasa mengajarkan kebersamaan juga. Tapi dalam bentuk tadi seperti itu. Kita kembali lagi kepada haji. Apa haji tidak mengajarkan kebersamaan? Lebih-lebih lagi. Kebersamaan haji itu sudah mulai dari awal sudah harus sama. Satu, pakaian. Tidak ada orang haji beda-beda pakaiannya. Sama-sama namanya pakaian ihram. Memangnya pakaian ihram itu ada yang beda-beda? Tidak, sama semua. Kalau laki-laki cuma dua. Satu dijadikan sarung, satu dijadikan selendang. Perempuan sama, tuh cuma tidak boleh tutup wajah. Yang ada cuma tutup kepala saja. Laki-laki tidak boleh tutup kepala. Coba diajarkan sama. Mau kaya atau apapun sama. Tidak memakai pakaian dijahit. Supaya orang, kenapa kok ditentukan pakaiannya harus pakaian ihram? Supaya jangan sampai orang kaya karena kayanya, dia pakaiannya pakaian yang ditaburi emas. Ditaburi berlian. Ditaburi mutiara. Supaya sama. Pakaiannya harus ditentukan ihram. Karena ini mengajarkan kebersamaan. Coba. Sudah itu, tawaf lagi sama. Tidak ada yang bilang, oh saya karena tua, satu kali saja tawaf, satu putaran saja. Tetap sama-sama tujuh. Mau mampu, tidak mampu, tetap tawafnya 7. Kalau tidak mampu, pakai kursi roda. Kalau tidak mampu, digendong oleh anaknya, oleh keluarganya. Yang penting harus 7. Sama semua. Tidak ada pembeda antara si kaya, si miskin, antara sehat dengan tidak sehat, antara anak-anak dengan orang besar. Sama semua. Sa'i, sama lagi. Luar biasa itu mengajarkan kebersamaan itu. Bahkan dalam haji, makhluk yang suka mengganggu itu dilempari. Yang disebut dengan jumrah. Jumrah itu kenapa kita lempar batu? Itu simbol bahwa musuh kita sama, yaitu setan. Kita lempari 7 kali. Supaya jangan mengganggu kita. Karena musuh kita sama. Yaitu setan. Coba belajar pelajaran luar biasa, nilai-nilai berjamaah yang diajarkan oleh ibadah-ibadah kita. Mulai dari sholat, puasa, haji, sama. Zakat. Dikira itu tidak kebersamaan. Kebersamaan. Apakah yang diajarkan oleh zakat? Kebersamaan yang diajarkan oleh zakat. Bahwa meskipun kita ini mampu, tapi selalu kita selalu kita mengingat orang tidak mampu. Meski kita tidak mampu, selalu kita mendoakan orang mampu. Bukankah itu kebersamaan? Bukan kebersamaan itu selalu levelnya sama, tidak. Bisa jadi kebersamaan itu orang miskin sama orang kaya, tapi punya hubungan. Orang miskin menerima zakat, orang kaya menerima doa dari orang miskin. Kita saling mendoakan. Betapa indahnya dan bahagianya kalau ini didesain seperti ini. Ini terkait dengan ibadah. Apalagi kalau nilai-nilai berjamaah ini kita taruh dalam hubungan sosial kita, hubungan interaksi kita. Maka semua sesuatu, amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang bisa merusak berjamaah, yang bisa merusak persatuan, pasti diharamkan oleh Allah. Coba tengok. Apa yang diharamkan oleh Allah? Gosip. Kenapa? Bisa merusak persatuan. Bisa merusak berjamaah. Makanya suka pasangkan status orang. Jangan. Haram. Iya. Gosip. Apalagi ghibah. Haram. Apalagi fitnah. Bahkan dalam Al-Quran itu gambarannya ghibah. Ghibah itu menggunjing orang, mencerita jelek orang. Meskipun yang dicerita benar. Karena ghibah itu, Bu, pemirsa Sultra TV, ghibah itu adalah menceritakan sesuatu yang benar. Tapi tidak disukai. Contoh, ada kejelekan saya diceritakan di belakang saya. Itu namanya ghibah. Kalau tidak benar, bukan ghibah namanya. Tapi bahasa Arabnya namanya buhtan. Buhtan kalau bahasa Indonesianya fitnah. Jadi, jangan mengatakan, saya akan cerita apa adanya Ustaz. Saya akan cerita yang benar. Itu yang benar itu ghibah. Kalau tidak benar bukan ghibah namanya, tapi fitnah atau buhtan. Jadi jangan mengatakan bahwa yang saya ceritakan ini benar. Itu dilarang kan? Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan salah satu di antara kalian menggunjing yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu suka makan bangkainya saudaramu? Coba.
dianggap penggunjing, panggosip itu sebagai pemakan bangkai. Ini kalau ada ibu-ibu tukang gosip, tukang cerita jeleknya orang, bilangin saja, oh suka sekali makan bangkai di. Karena itu bahasa Al-Quran. Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu? Itu gosip. Apalagi yang dilarang, namimah, mengadu domba. Semua yang merusak persatuan, semua yang merusak kebersamaan, itu dilarang. Bahkan ini kita puasa loh. Hati-hati kita puasa tapi tidak ada nilainya. Hati-hati kita puasa lalu tidak ada pahalanya. Apa salah satu yang menghilangkan pahala puasa? Salah satunya adalah menceritakan kejelekan orang. Coba. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tapi nilai puasanya tidak ada kecuali cuma lapar dan haus. Cuma lapar dan dahaga saja, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena suka cerita kejelekan orang. Ini penting kita pahami betapa Rasulullah, betapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu bersama-sama. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Ikhwah itu, Bu, kalau orang tafsir, ikhwah itu dipakai biasanya kalau saudara kandung. Kalau bukan saudara kandung namanya uhuwah. Ya beda ya. Kalau uhuwah itu persaudaraan tapi bukan hubungan nasab. Tapi kalau ikhwah itu adalah persaudaraan tapi hubungan nasab. Artinya Allah sengaja menggunakan kata ikhwah supaya saudara kita sesama muslim itu dianggap saudara kandung. Bukan dianggap sekadar saudara sesama umat Islam. Bukan karena saudara, karena sekampung, bukan. Tapi orang mukmin sesama mukmin itu harus menganggap orang mukmin lain itu sebagai saudara kandung. Karena itu fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan kalau dia bertengkar, kalau dia ada mojo-mojoan, apalagi selama BKMT, paku sindir-sindir, paku jelek-jelek, damaikan itu. Kalau ada yang itu jelek itu anunya, ya didamaikan. Jadi kita ini punya kewajiban mendamaikan. Fa'aslihu, damaikan. Baina akhawaikum, kalau ada orang mukmin kita lihat bertengkar. Kenapa? Karena itu bisa merusak persatuan, persaudaraan, kebersamaan. Kalau ini yang bisa kita jaga, maka insya Allah kita betul-betul menangkap nilai-nilai berjamaah itu dalam seluruh sendi kehidupan kita, bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam interaksi sosial kita. Baik, Ustaz. Kira-kira itu. Iya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Baik, penanya pertama saya persilahkan. Yang belum pernah sama sekali ya. Saya tunjuk Ibu Nurjannah. Ya. Baik, yang kiri. Yang belum pernah. Oke, Ibu Hajah. Silakan berdiri. Yang mau bertanya berdiri. Ya. Yang kanan dulu, Bu. Sebentar, Bu Haji ya. Yang kanan dulu. Mana mic-nya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, masalah berjamaah, salat berjamaah. Bagaimana Pak? Bagi kami perempuan, apakah yang paling bagus itu Pak tarwih di masjid atau sembahyang tarwih di rumah? Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Ibu yang selanjutnya silakan berdiri, nanti diambilkan mic-nya. Bu Hajah. Ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurwati dari BKMT Kecamatan Abeli. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat berjamaah itu pahalanya banyak sekali. Namun ada di antara teman kami berkata bahwa perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Bagaimana Ustadz menyikapi hal ini? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sama, tapi beda. Yang satu salat berjamaah fardu. Jadi mungkin satu kali pembahasan ini Ustadz, boleh. Saya tambahkan satu lagi dari Kecamatan Nambo. Karena ini bisa satu kali dikaji. Satu salat fardu, satu salat berjamaah. Terima kasih. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKMT Kecamatan Nambo ingin bertanya, Pak. Tadi kan dibahas masalah kebersamaan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara membangun kebersamaan di tengah perbedaan dengan masyarakat, seperti baru-baru yang terjadi pemilihan kemarin. Kan artinya kita beda-beda pilihan, tetapi bagaimana cara kita membangun kebersamaan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan Ustadz, tapi yang 2 ini mungkin bisa satu kali dijawab. Yang satu menyangkut perempuan berjamaah di masjid, apakah fardu itu lebih bagus? Dan tarwih ini bagaimana Ustadz? Iya, silakan Ustadz. Ini pertanyaannya luar biasa ya, kedua ibu terkait dengan posisi perempuan berjamaah di masjid. Mau itu salat fardu atau salat sunnah. Begini, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh Nabi, terutama perempuan itu bukan semata-mata karena ibadah ya, itu juga karena perlindungan kepada perempuan. Saya harus mulai dari situ dulu, karena banyak orang langsung ke ibadahnya, tidak tahu alasannya kenapa Nabi kok ketat sama perempuan. Contoh, perempuan tidak boleh keluar dari rumah tanpa mahram. La tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Tidak boleh perempuan bepergian tanpa mahram. Kenapa Nabi kok super ketat kepada perempuan? Ingat, sebelum Islam datang posisi perempuan itu tidak ada nilainya. Tidak ada gunanya. Sampai-sampai perempuan itu, cara menikahi perempuan itu saking tidak bernilainya, cukup pasang bendera di kamarnya, depan kamarnya. Jadi kalau 10 bendera di situ berarti 10 suaminya. Coba, sebelum Islam datang, perempuan kalau lahir, anak perempuan, bayi perempuan lahir, kubur hidup-hidup. Bukan kubur meninggal dulu, kubur hidup-hidup. Betapa perempuan tidak ada nilainya pada saat sebelum Islam datang. Bahkan kalau ada mas kawinnya perempuan, diambil oleh pamannya, diambil oleh orang tuanya. Bukan diambil oleh perempuan itu sendiri. Padahal itu mas kawinnya. Maka ketika Islam datang, ini kemudian dijaga, dinaikkan. Bagaimana caranya supaya perempuan tidak dilecehkan, tidak dihina, tidak dianggap rendah? 1, diperintahkan untuk menutup aurat. Itulah ada ayat dalam Al-Quran, disuruh Nabi perintahkan pada istri-istrimu, perintahkan kepada orang perempuan-perempuan beriman supaya menutup aurat, min jalabi bihinna. Apa alasannya di Al-Quran itu? Dzalika adana ayyu'rafna alai fala yu'dana alai. Itu tujuannya supaya dia dikenal, oh ini perempuan baik-baik karena menutup aurat, maka dia tidak dilecehkan. Itu alasannya loh, Bu. Coba Islam itu datang caranya itu. Yang kedua, bagaimana supaya tidak dilecehkan? Jangan izinkan dia keluar rumah tanpa didampingi pelindung. Siapa yang bisa melindungi? Mahram.
Makanya kita itu kalau masuki apa namanya haji, apa mau ke haji atau mau ke umroh, selalu pertanyaannya siapa mahramnya. Iya. Kenapa? Supaya jangan ada yang melecehkan. Kalau ada yang melecehkan, ada yang lindungi. Siapa itu mahram? Orang yang haram dinikahi. Saudara bapak, saudara kandung, paman. Ya, itu semua. Tak boleh. Anaknya, saudara, kemanakan ya. Kemanakan kandung. Itu semua haram dinikahi. Suami itu bukan mahram namanya. Hati-hati Ki, jangan Ki bilangi suami tak mahram. Kenapa ada suami istri mahram? Nah, mahram itu haram dinikahi. Ini suami istri. Nah, caranya. Kalau istri itu namanya halil. Halil itu orang halal. Kalau anak-anak muda itu biasa bilang kekasih halalku. Nah, itu anak muda itu. Dia bilang halil, kekasih halal. Jadi jangan bilang suami itu mahram. Namanya mahramnya suaminya. Ya. Dia bukan istilah mahram namanya. Dia namanya halil atau zaud, pasangan. Zauji, pasanganku. Jadi jangan bilang zauji itu artinya suamiku, bukan. Zaujun itu artinya pasangan. Ya. Jadi kita supaya tahu, oh ternyata itu. Nah, di antaranya lagi supaya perempuan betul-betul tidak dilecehkan di ini, termasuk Nabi mengatakan lebih afdal sholat di rumah. Ah, masuk nih. Termasuk cara Nabi melindungi perempuan, jami ke masjid. Kenapa? Ke masjid tapi itu laki-laki melirik. Karena dulu perempuan dengan laki-laki campur kalau sholat. Ya, kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu pernah umroh, pernah haji, coba lihat di Ka'bah itu. Ya, itu pembatasnya cuman tali. Atau kalau tidak ya, apa namanya itu yang dijejer. Nah, itu saja. Sholat di sini samping saya perempuan, cuman batasnya cuman tali. Itu kan kalau perempuannya, siapa ini? Itu, iya. Maka Nabi kemudian supaya ini orang Islam perempuan ini tidak laki-laki tidak mengganggu, tidak terganggu, perempuan juga begitu, maka sebaiknya perempuan sholatnya di rumah. Nabi keluarkan itu. Tapi sekarang kan perempuan sudah ada di tempat khususnya. Sudah dipasangi gorden, dipasangi ini, maka tidak lagi seperti pada masa Nabi. Makanya kalau ibu pergi ke Madinah, itu sudah ada khusus ruangannya. Jangan coba-coba laki-laki masuk di situ, langsung dikarate sama tentaranya Madinah itu. Biar mahramnya lah. Nah, rajul, sini perempuan, sana laki-laki. Itu keras itu tentaranya itu. Tidak bisa kita masuk. Makanya di Madinah itu banyak perempuan pergi sholat berjamaah. Karena memang khusus di tempatnya. Ya, jadi itu harus dipaham tentang kronologi begitu. Jangan langsung ada hadisnya Ustadz. Memang ada hadisnya. Sama Nabi dulu larang ziarah kubur. Tapi setelah itu Nabi perintahkan ziarah kubur. Pertanyaannya, kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Sama Nabi melarang menggambar, melukis. Kenapa? Kan khawatir kalau Nabi izinkan gambar, lalu gambar itu yang digambar berhala. Lalu disembah. Sekarang Bu, siapa yang mau menggambar untuk menyembah berhala? Nah ibu-ibu ada semua fotonya. Jadi berdosa semua Ki. Kiai-kiai, ulama-ulama di dunia, siapa ulama di dunia tidak ada fotonya? Apakah mereka itu tidak paham hadis? Tidak paham ayat Al-Quran? Paham. Karena kondisinya yang sudah berubah. Tidak mungkin foto-foto itu untuk disembah. Tapi untuk dikenang. Saya punya orang tua, bapak saya pajang fotonya, ibu saya pajang fotonya. Supaya ketika beliau sudah meninggal, saya selalu ingat, oh ini bapak saya. Ingat lagi, langsung doakan. Ingat fotonya, langsung Fatihah. Nah itu. Sesuai dengan hadis, au taraka waladan sholihan yad'u lahu, meninggalkan anak-anak soleh yang mendoakan terus orang tuanya. Salah satu cara mengingat orang tua kan ingat fotonya. Oleh karena itu, kalau sekarang kondisinya sekarang lebih baik perempuan ke masjid. Kalau saya, ya meskipun itu terjadi perbedaan pendapat ya, tidak akan sama semua ulama, tidak akan sama semua ustadz kiai untuk menjelaskan ini. Ya, tidak. Pasti ada yang mengatakan, tidak, hadisnya begitu.
Ya, pasti ada yang begitu. Berarti ada persyaratan untuk ke Ya, masjid. oleh karena itu persyaratannya satu, jangan ke yang menggoda, jangan ke pakai wangi-wangian. Pergi ke masjid tapi dia kayak pergi ke mall. Masya Allah, Berhias. berhias, pakai minimal. Semua orang memandang warna mukenanya warna pink. Nah lihat semua ki orang karena lain sendiri ki. Coba ke warna putih, siapa yang mau lirik sama semua yang lain. Jadi jangan ke yang aneh-aneh pakaian tak kalau ke masjid supaya tidak menjadi titik perhatian. Jangan menjadi sentral perhatian. Itu yang dihindari kalau ibu-ibu mau pergi ke masjid supaya tidak. Yang kedua, fungsikan itu pembatas. Yang itu yang rawan dulu itu ibu-ibu kalau sholatnya di samping. Karena bisa menoleh. Tapi kalau di belakang nih, Siapa yang mau balik? siapa yang mau balik? Itulah kenapa ada hadis Nabi. Kalau memang perempuan tidak boleh ke masjid, Bu, tidak mungkin muncul hadis ini. Apa hadisnya? Khairu sufufir rijali awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki di depan dan sebaik-baik saf perempuan di belakang. Kalau perempuan tidak boleh ke masjid atau lebih afdal di rumahnya, tidak mungkin keluar hadis ini. Iya. Karena itu dipisah. Tapi kan banyak perempuan pakai alasan itu, bukan sebenarnya tidak mau berjamaah, malas memang nih pergi berjamaah. Hanya ada pembenarannya, ada alasan. Hadis Ustaz, sebenarnya dia malas malas. Ya, buktinya rajin ke mall. Nah mana lebih berbahaya mall daripada masjid? Betul Ustaz. Lebih berbahaya mall toh. Digoda oleh orang. Kedua, berbahaya bagi suami, habis bersih dompetnya. Ya. Jadi itu yang harus kita. Jadi perlu. Alasannya kenapa bisa ke mall? Tidak ada hadisnya. Kenapa ke masjid tidak boleh? Ada hadisnya. Mana sebenarnya lebih bagus, ke mall atau ke masjid? Ya, harus kita juga paham betul itu. Saya ini orang hadis, jadi kadang-kadang mikir harus kita sadar. Oh, ternyata Nabi itu menyampaikan sebagai bentuk perlindungan, bukan semata-mata larangan. Ya, bentuk perlindungan kepada perempuan pada saat itu karena tidak ada pembatas. Coba, siapa yang mau amalkan di sini? Kalau saya bacakan hadis Nabi SAW begini. Dulu ada ada istri. Suaminya pergi berperang. Tidak balik-balik. Tapi berpesan sebelum perang. Pergi perang. Istriku jangan keluar dari rumah. Apapun keadaannya. Sudah berangkat nih suaminya. Tiba-tiba sakit keras ibunya. Dipanggil. Itu ibu istrinya tidak mau. Karena diingat suaminya. Ibunya sampai wafat dipanggil anaknya. Meninggal ibumu. Pergi kau lihat sebelum dikubur. Tidak mau. Lalu ketika dilaporkan ke Nabi, Nabi mengatakan, ibu jadi ampuni dosanya karena istrinya taat sama suaminya, tidak keluar rumah. Kenapa seperti itu? Karena jauh antara ibunya dengan rumah ibu, dengan istrinya. Tidak ada yang lindungi ini kalau dia keluar. Sementara waktu itu tidak aman. Kalau sekarang ibu-ibu mau ngamalkan itu, dicaci maki ke sekampung. Bukan lagi sekampung yang caci maki, sekota. Itu anak kurang ngajar. Masa ibunya meninggal tidak pernah jenguk. Coba. Jangankan itu. Sirah kubur saja tidak pergi bersihkan kuburnya dan mengamuk semua keluar. Siapa punya? Mana anaknya ini kenapa tidak datang bersih-bersihkan kasihan kuburnya? Coba. Apalagi kalau seperti tadi hadis mau kita amalkan, Bu. Siapa di antara ibu yang keluar ke sini dengan mahramnya? Saya tanya dulu. Tidak ada. Sementara ada hadis tidak boleh bepergian tanpa mahram. Jadi ibu-ibu melanggar hadis semua. Masuk neraka semua. Tidak begitu. Kenapa? Karena sudah aman. Tidak mungkin ada ganggu. Apalagi berkelompok. Sehingga karena aman. Boleh keluar rumah tanpa didampingi mahram. Itu kira-kira. Dengan teknologi. Biar di dalam rumah. Sudah bisa. Maksiat juga. Karena sudah ada sosial media, ada video call, itu kan. Makanya sekarang itu pada akhirnya kembali ke hadis. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang mampu menjaga lidahnya dan jari jemarinya
untuk tidak mengganggu orang lain. Iya. Itu yang paling ampuh kita amalkan hari ini. Jaga jari jemari, jaga lisan, jangan sampai menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Video call tapi bukan suaminya. Mesra-mesraan lagi. Ya, sekarang kan Iya. biar di rumah Ustadz kan Iya. bisa. Jadi ada hadis yang nilainya kalau menurut saya kan perempuan lebih baik tinggal di rumah. Padahal ternyata kalau sekarang sudah tidak begitu. Bahaya lalu kalau tinggal di rumah ini. Karena bisa aman dari pantauan. Dia Ya. bisa melalui video call. Janjian dan itu. Iya. Banyak juga kan sekarang, mohon maaf, berita-berita. Suaminya kerja, ternyata istrinya di rumah. Ya kan? Tidak keluar rumah, tapi datang laki-laki ke rumahnya. Dan itu banyak. Oleh karena itu, jaga-jaga diri. Karena itulah, hadis itu tidak kaku. Ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu begini. Dapat hadis, karena Rasulullah ya'kul bisalah setiap sahabat. Nabi itu kalau makan 3 jari. Enggak sampai-sampai. Tiba-tiba dikasih bubur kacang hijau. Nah. Ibu mau pakai 3 jari? Tidak. Kenapa ada hadis muncul itu kalau Nabi makan 3 jari? Karena yang dimakan Nabi kurma. Kurma ibu-ibu kalau pakai 5 jari, bukan kurmanya yang termakan, jarinya. Kurma itu kecil. Ya toh? Yang kedua yang dimakan oleh Nabi roti. Kita nasi, pakai sayur lagi, 3 jari. Mustahil. Masya Allah. Itu bisa berjam-jam. Karena itu boleh diganti dengan alat-alat yang seukuran 3 jari. Apa itu? Sendok makan. Jangki sendok nasi. Sendok juga. Tapi bukan ukuran 3 jari. Itu kan sendok nasi itu. Saya pakai sendok, tapi sendok nasi. Apalagi sendok bakso. Tidak. Tentu ukurannya 3 jari. Apa itu? Makanya itu sendok nasi. Itu sendok makan itu ukuran 3 jari itu, Bu. Itu. Jadi apalagi pergi kondangan tidak mau makan pakai sendok. Karena Nabi selalu pakai tangan. Jadi ambil sayur, ambil lauk, tangan. Nggak ada itu yang mau makan setelah kita. Dan siapa rantas di depan ini? Siapa ini yang jorok di depan ini? Nah, itu yang kadang-kadang orang tidak paham. Iya. Jadi harus kondisional ya. Iya, Kondisional. jadi tidak kaku. Iya, jadi memahaminya itu dari berbagai macam hal, tidak satu saja yang dipegang, begitu saja. Iya. Baik Ustadz, pertanyaan ketiga, perbedaan dalam membangun kebersamaan dalam perbedaan ketika setelah pilpres, pilcaleg. Gini, harus kita pintar membedakan antara mana kewajiban, mana hak. Ini kita mohon maaf. Kadang-kadang di antara kita itu tidak tahu bedakan. Contoh begini, Bu. Itu memilih hak atau kewajiban? Hak, ya. Menjaga kebersamaan kewajiban atau bukan? Kewajiban. Karena perintah agama. Jangan hanya karena berbeda pilihan, lalu hilang kebersamaan. Itu kesalahan fatal itu. Karena kebersamaan itu wajib. Menjaga persatuan itu wajib. Sementara memilih itu hak. Artinya begini, Bu. Boleh kita berbeda pilihan. Jangankan berbeda pilihan, berbeda agama saja boleh. Tapi tanggung risiko. Kan begitu ya. Jangan juga bilang boleh baru mengatakan tidak apa-apa jika berbeda agama. Tidak apa-apa tapi tanggung risiko. Coba. Pernah ibu dengar ayat begini bunyinya. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai Allah mau. Coba loh. Andai Tuhanmu mau. La'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua orang yang ada di muka bumi ini pasti beriman kepada Allah. Lalu Allah menyampaikan ayatnya langsung. Sambungan ayatnya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu benci orang, tidak suka sama orang sampai dia seiman dengan kamu? Coba loh. Allah Maha itu menegur Nabi. Nabi ditegur. Apakah kamu akan benci orang, tidak suka sama orang sampai dia beriman, seiman dengan kamu? Artinya, apakah kamu tidak mau bicara sama orang sampai satu pilihan dengan kamu? Satu pilihannya calegnya sama, presidennya sama. Baru nanti kau temani. Tidak. Oh, Allah yang marah.
Afa anta tukrihun nas, apakah kamu akan membenci orang hatta yakunu mu'minin, sampai mereka itu Itu pertanyaan yang memukul kita. Hei, jangan hanya karena perbedaan agama lalu kamu tidak sapa menyapa. Jangan hanya karena perbedaan agama lalu kamu tidak saling bersilaturahim. Ingat loh, yang menunjukkan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu orang musyrik, orang Yahudi. Apakah karena kita ini orang mukmin sehingga tidak boleh belanja sama orang non-muslim? Tidak begitu caranya. Itu Allah sampai tegur seperti itu. Tentu ada yang namanya kita utamakan, oke lah, boleh lah. Tapi jangan sampai ada gesekan. Jangan sampai ada. Apalagi cuma beda caleg. Tidak sapa sampai sekarang. Iya, beda calon presidennya. Antara 01, 02, 03. Tidak mau misapa menyapa. Kau beda. Bukan presidenku itu. Kenapa ada begitu? Ini cuma memilih. Dan yang terpilih yang paling banyak suaranya. Kan begitu. Ya. Apakah harus satu suara? Kan tidak. Karena beda-beda keyakinannya orang. Beda-beda pilihannya orang. Kira-kira begitu ya. Jadi caranya itu satu, harus kita tahu membedakan mana wajib, mana bukan. Yang kedua, caranya menjaga persatuan dalam perbedaan itu adalah cari ke yang sama. Kalau saya Bu, selalu cari perbedaan dengan istri, tidak pernah jadi anak. Itu harus disepakati. Oke, berapa anak? Kan begitu. Kalau tidak disepakati berbeda terus, saya tidak mau ada anak. Tidak jadi itu. Itu. Kita tunda dulu nak. Oke, ayo tunda dulu. Jadi ditunda karena ada cari kebersamaan. Kalau cari ke perbedaan, tidak. Bahkan gara-gara perbedaan itu menjadi nikmat. Coba kalau perempuan sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Kan tidak nikmat. Iya kan? Oleh karena itu perbedaan itu adalah rahmat. Itulah kenapa ada ungkapan mengatakan ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan umat itu adalah Coba kalau Jamil, saya kasih contoh satu. Kalau sholat itu satu gerakan, contoh mau ruku, mau sujud, mana duluan, lutut atau tangan? Dua-duanya ada hadisnya, ada yang lutut, ada yang tangan. Kalau saya biarkan dia berbeda. Jadi orang kolesterol tangannya dulu. Iya. Orang yang asam urat tangannya dulu. Kita yang masih muda lutut dulu karena mampu, tidak ada masalah. Kalau orang tua lututnya dulu, tidak bangun-bangun nih. Maka bersyukur kita kalau berbeda. Coba kalau satu hadisnya, mati kita Bu. Tapi karena banyak hadisnya, nikmat buat kita. Yang tidak bisa lututnya dulu, tanganmu dulu. Yang bisa lututnya, lutut dulu. Enak. Coba doa iftitah. Beragam itu doa iftitah. Ada 8 macam doa iftitah. Iya. Coba kalau seragam. Mau cepat-cepat. Ada pertemuanku sebentar. Baca ke doa paling pendek. Subhanakallah bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Selesai nih. Alhamdulillah. Langsung. Tapi kalau santai-santai aja. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Panjang kan? Mungkin yang sedang-sedang. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu doa iftitah semua. Jadi karena berbeda. Aliran apa di sampingku ini? Kenapa beda? Bukan aliran apa. Kita yang kurang ilmu Ya. Ternyata banyak itu doa iftitah. Sampai 8 macam dalam hadis itu doa iftitah Bu. Kita cuma tahu Allahu akbar kabira. Muhammadiyah taunya Allahumma ba'id baini. Nah pakai. Jadi kalau ketemu NU dengan Muhammadiyah, tidak ketemu itu. Karena satu pakai Allahumma ba'id baini, satunya Allahu akbar kabira. Padahal sama-sama ada hadis. Hadisnya. Jadi nikmat Bu. Ya, kira-kira begitu. Ya, baik. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia.
Ya, baik. Tadi di sini berapa? 2 ya pertanyaan. 1. Di sebelah 2. Berarti kita kasih di sini lagi ya. Oh, kita berikan dulu Ibu Haji Atika karena belum pernah bertanya sampai hari ini ya. Iya. Sudah ya? Belum. Oh, sudah. Yang lain? Yang lain? Ada yang lain ingin bertanya? Mumpung kita ketemu sama Ustadz kita. Yang belum? Oke, karena ada 2 penanya bagaimana nih? 1 saja. Oke, karena yang pertama angkat tangan di kanan. Oke, saya persilahkan Ibu Haji Ruby. Nanti kesempatan berikutnya Ibu Haji Atika. Berdiri Bu Haji. Banyak sekali yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan nama saya Ibu Ode Rubiani dari BKMT Kecamatan Poasia. Pertanyaan saya, Pak, sebenarnya tadi itu sudah dipertanyakan oleh teman yang 2 orang tadi, tapi sedikit saya belum begitu puas. Sebenarnya jawabannya Pak Ustadz tadi sudah cukup, tapi masih ada gejala di hati saya. Nah, jadi begini, terus terang saja Pak, saya itu tidak pernah saya salat di masjid. Karena selama ini, terus terang saja setiap ada pertemuan seperti ini, saya selalu pertanyakan bahwa bagaimana itu perempuan salat di masjid dengan rumah. Tapi ustaznya itu selalu mengatakan bahwa sebenarnya itu perempuan harus salat di rumah lebih aman. Nah, jadi selama ini saya tidak pernah salat di masjid, Pak. Dan yang kedua, Pak, kalau saya pergi salat di masjid itu ada tetangga saya selalu mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh salat di masjid, harus di rumah. Jadi selama ini saya tidak pernah salat di rumah, Pak. Berarti Karena di samping jawaban Pak Ustadz juga itu tetangga juga seperti itu. iya, berarti Dan yang saya tanyakan di sini, Pak, bagaimana pahalanya itu, Pak? Kita sholat di masjid dengan di rumah. Terus selanjutnya, Pak, saya pernah ke masjid salat maghrib. Kebetulan kita arisan di masjid, saya langsung salat maghrib di masjid. Yang saya ingin tanyakan di sini, Pak, mengenai masalah sunat wudhu. Kebetulan teman saya itu mengatakan bahwa sholat sunnah wudhu itu bisa kita laksanakan di masjid. Tapi setahu saya sudah pernah jawab pertanyakan sama Pak Ustadz bahwa dia katakan kalau kita berwudhu di rumah, maka kita laksanakan sholat wudhu itu di rumah. Kalau di masjid tidak boleh kita laksanakan sholat wudhu. Terus kebetulan saya sama-sama salat dengan teman saya, Pak. Dia itu saya lihat sunatnya banyak sekali. Saya tanya, Bu, sholat sunat apa? Banyak sekali kita laksanakan sunatnya. Dia bilang katanya, saya sholat sunat wudhu dulu, baru saya sholat sunat masjid. Saya bilang nih, saya kira itu Bu, kalau sholat sunat wudhu itu tidak bisa kita laksanakan di masjid. Kecil. Iya. Ini pertanyaan saya itu, Pak. Jadi ini satu problema buat saya juga, Pak. Apakah saya salah bahwa memang harus kita laksanakan di masjid atau tidak? Atau memang harus kita laksanakan di rumah itu wudhunya, baru kita di masjid salat sunat. Itu saja mungkin pertanyaan saya, Pak. Saya tutup dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Oke, gini. Lagi-lagi Bu, kalau makanya kenapa saya antar tadi itu supaya kita tahu ada apa di balik bahasa Nabi. Gini, jangan pahami bahwa apapun yang dilakukan Nabi boleh kita lakukan. Apa yang dilarang, apa yang tidak dilakukan Nabi jangan kita lakukan. Oh, bahaya itu, Bu. Ada hal yang dilakukan Nabi tidak boleh kita lakukan. Ada contoh, Nabi itu punya istri 9 bersamaan. Boleh bagi kita? tidak. Saya mau, tapi masalah kan? Karena Al-Quran cuma maksimal 4. Itu lagi masih masalah. Apalagi mau 9. Itu dilakukan Nabi, tapi tidak boleh kita lakukan. Nabi tidak pernah menerima sedekah. Sementara saya pencari sedekah. Nabi itu tidak pernah dalam hidupnya menerima sedekah. Ya,
Saat Nabi itu kalau dikasih sesuatu pasti bertanya, "Hadhihi hadiyatun am sadaqah?" Ini hadiah atau sedekah? Kalau dijawab hadiah, Nabi makan bersama sahabatnya. Kalau bilang sedekah, Nabi tidak mau makan. Kenapa Nabi tidak mau menerima sedekah? Karena posisi Nabi yang tinggi. Karena orang yang memberi dengan orang yang diberi lebih tinggi yang Memberi. kalau Nabi menerima sedekah berarti Nabi lebih rendah dari yang memberinya. Itu yang menyebabkan Nabi tidak boleh. Terima sedekah. Jadi tidak semua yang dikerjakan Nabi boleh kita lakukan, sebaliknya juga begitu. Sekarang kita masuk dalam sholat. Dari sekian banyak hadis-hadis itu, Nabi itu selalu itu perlindungannya ke perempuan maksimal. Makanya bukan tidak boleh sholat di masjid, Bu. Lebih afdol. Bedakan antara lebih afdol dengan tidak boleh. Ya, lebih afdol perempuan sholat di rumah. Alasannya apa? Takut mendapatkan gangguan ketika ke masjid. Otomatis lebih afdal. Tetapi apakah perempuan dilarang ke masjid? Oh, kalau banyak, kalau mau hadis berapa yang kita minta hadisnya. Contoh tadi itu, saf laki-laki lebih baik, sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan. Itu kalau tidak boleh sholat di masjid perempuan, tidak mungkin Nabi bersabda begini. Yang kedua, Nabi pernah bersabda, jika ada istri minta izin kepada suami untuk pergi ke masjid, jangan dilarang. Fala tamna'u, jangan coba-coba larang. Nabi marah kalau ada suami melarang istrinya pergi ke masjid. Itu hadisnya banyak sekali. Mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, ada. Itu harus kita pahami sekian banyak hadis. Karena tidak bisa itu hadis berdiri sendiri. Harus dikaitkan satu sama lain. Karena ini kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, Ya. berinteraksi dan seterusnya. Oke, sekarang, oleh karena itu, ibu yang kalau berpendapat mengikuti tadi hadis yang lebih afdal di rumah, boleh saja, tidak ada masalah. Tidak salah, Bu. Kalau ibu lebih memakai hadis itu. Tetapi kemudian harus juga membuka ruang kepada ibu-ibu yang sholat di masjid. Karena juga punya dalil. Dalilnya seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau ada istri minta izin pergi ke masjid, jangan dilarang. Yang kedua, sebaik-baik saf laki-laki depan, saf perempuan di belakang. Dan seterusnya. Jadi ada banyak dalil. Sehingga ini tidak boleh dibenturkan. Silahkan. Kalau saya selalu menyuruh istri ke masjid. Kenapa? Supaya kenal dengan orang lain. Ya. Kalau di rumah terus kerjanya, kapan berkomunikasi dengan orang lain, dengan ibu-ibu yang lain. Bahkan saya ajak supaya buat pengajian di masjid. Ya. Ustadz, Itu. kemarin itu saya sempat membaca bahwa keutamaan sholat berjamaah itu ketika di dalam pertama 27 derajat lebih tinggi. Kedua, ketika ada yang salah bacanya imam, jamaah imam misalnya salah atau salah, ya imam salah, jamaah yang itu saling melengkapi. Iya. Kemudian kalau kita sholat sendiri di rumah salah, berarti kan salah total. Iya. Tapi kalau berjamaah saling melengkapi kekurangan. Itu mungkin. Iya, saya masuk sekarang, kan ini tadi baru bandingkan sholat dengan sholat. Iya. Ini kalau sendiri-sendiri ya. Sekarang bicara tentang sholat rumah dengan sholat masjid. Apakah pahalanya sama? Jauh beda. Sholatun fil masjid itu khairun afdalu bi 25 darajatan min sholatil fadhi bi baitihi. Sholat di masjid itu pahalanya, Bu, 25 derajat antara rumah dengan masjid. Itu kalau sholat sendiri di rumah, sholat sendiri di masjid. Sholat berjamaah di rumah, sholat berjamaah di masjid, itu beda 27. Sholatul jamaati afdal min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu 27. Masjid dengan rumah 25. Berarti kalau sholat berjamaah di masjid itu sudah 52 dibanding sholat sendiri di rumah. Mending kami pahalanya. 52 banding 1. Kalau salat sendiri di rumah. Tapi kalau salat berjamaah di rumah itu hanya beda 25 dengan masjid. Karena hanya beda masjidnya. Tapi kalau sendiri tomiki di rumah, sementara di masjid berjamaah maka bedanya 52. Jauh sekali. Nah ini kalau kita bicara pahala. Kita bicara apa lagi tadi? Ada lagi tadi. Sudah ya? Hah? Lain lagi ceritanya itu tambahan pahala. Ya, jadi lagi-lagi, Bu, saya tidak menyalahkan ibu kalau punya keyakinan itu dan itu dasarnya ada. Tetapi kemudian orang-orang yang mencari dalil dan berjamaah di masjid itu juga punya dasar dan saya kalau sekarang lebih cenderung menggunakan dalil ini.
Kebetulan saya dosen hadis, Bu, tafsir hadis. Jadi saya lebih cenderung. Dan saya ini ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saya mencoba membandingkan. Bandingannya begini, Bu. Kan selalu itu ajaran agama kita begini. Mana lebih besar Pahalanya. bukan pahalanya, lebih besar manfaatnya Oh iya. antara berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah. Selalu kita bicara bandingkan manfaatnya. Kalau kita merasa lebih manfaat di rumah Ki. Tapi kalau kita merasa kayaknya lebih besar manfaatnya saya kalau ke masjid, maka ke masjid Ki. Salah satu kalau saya, Bu, kenapa aku suruh ke masjid itu supaya nalihat ki orang. Supaya na contoh ki orang. Pertama nalihat ki orang, oh rajin tahu berjamaah. Yang kedua akan membawa orang lain untuk ikut berjamaah juga. Berarti kita punya amal Jadi ya. Nah, lagi-lagi begitu. Itu pertimbangan. Ya, tapi kan masing-masing ada pertimbangannya. Jadi saya tidak akan pernah memaksa orang. Tapi saya kasih pertimbangan ini dan itu. Barangkali begitu. Terima Ya. kasih. Ibu-ibu, nanti kalau belum puas, kita lanjut setelah ini ya, karena kita dibatasi waktu. Nanti setelah ini kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan Ustadz masih ada waktu bisa menjawab. Baik pemirsa Sultra TV, kita simpulkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Ustadz silahkan, 3 menit. Makasih banyak. Jadi mari kita manfaatkan momen puasa kita atau Ramadan kita ini untuk betul-betul menangkap nilai-nilai berjamaah dalam ibadah kita semuanya. Karena itu semua kebersamaan dalam bentuk ibadah itu betul tetap dilakukan dalam bentuk berjamaah, tetapi nilainya juga yang paling penting. Jangan sampai ritualnya berjamaah tapi substansinya tidak. Mohon maaf, ada orang mampu salatnya berjamaah tetapi hatinya tidak terpaut dengan hatinya orang yang di sampingnya. Bahkan kadang-kadang bermusuhan. Apalah artinya kita salat berjamaah, bergandengan, bersampingan, tetapi kita tidak saling komunikasi, bahkan saling membenci satu sama lain. Karena itu nilai-nilai berjamaah harus kita tangkap dan kita masukkan dalam praktek kehidupan kita sehari. Tadarrus selama ini yang kita laksanakan secara berjamaah sekarang mulai terkikis, sudah mulai hilang tadarrusnya, mulai nafsi-nafsi. Oleh karena itu mari kita bangkitkan kembali keberjamahan itu, kebersamaan itu, supaya nilai-nilainya itu mampu kita bawa, mampu kita implementasikan, kita amalkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita mampu membedakan mana yang substansial, mana yang cuman artikal. Contohnya tadi, mana yang cuman hak, lalu mana yang wajib. Jangan sampai sunnah kita jaga, wajibnya hilang. Jangan sampai seperti itu. Tetap kita istimewakan mana wajib, lalu setelah itu sunnahnya di bawahnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Ustadz, dari kami semua yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Iya. Sekali lagi saya minta semangatnya. Syiar Majelis Ta'lim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widya Yamin undur diri dari semua yang ada di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.